rencananya dibagi kelompok. Oke, ini secara teknis ya, ini berikan garis supaya nanti menulisnya tidak bingung, supaya lebih mudah menulis nama. Nah, ini anggota itu apanya anggota, NIM-nya atau apa gitu. Ya, jadi anggota ditambah ini apa? Nah, anggota nomor absen atau nama saja? Rencananya itu nama dan nomor absen, Bu. Nah, maka ditulis nama dan nomor absen. Nanti kalau nggak ditulis lengkap begini, biasanya siswanya tuh tanya, Bu ini nama aja atau nomor absen aja? Nah ini bisa dibuat gini, seret, garis miring. Nah, jadi siswa tinggal menulis di sini, gitu ya. Baik, Bu. Oke, terus ini penting juga informasi tentang, karena tidak ada ini lagi di bawah, saya tuliskan yang belum ada tahun pembuatannya ya, tahunnya. Jadi supaya tahu ini dibuatnya tahun berapa sih. Terus kalau misalnya kan ini di oh iya tahunnya nanti kalau misalnya sudah terlibat di sekolah gitu ya, di sekolah sudah menjadi guru umum, maka dituliskan sekolahnya. Sama seperti menulis laporan itu loh, Universitas Negeri Surabaya 2024. Kan biasanya gitu ya? Iya, Bu. Berarti ditulis di bawahnya, di tengah-tengah bawah gitu, Bu? Iya, di tengah sini aja ditulis Universitas Negeri Surabaya 2024. Nah, ini LKPD-nya untuk siapa? LKPD mata LKPD apa? LKPD misalnya mata pelajaran IPA. Jadi diberi identitas. Identitas maksudnya gini. Di sini saya tulis ya, diberikan identitas. Identitasnya maksudnya LKPD, boleh LKPD gerak dan gaya untuk siswa kelas 7 atau ya ini gini, atau misalnya LKPD IPA kelas 7 terus bawahnya topik gerak dan gaya, terserah pokoknya intinya ada identitas. Ini untuk tingkat berapa sih? Identitas untuk tingkat siswa kelas berapa itu diberi identitas gitu. Ya? Iya, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Nanti ini catatan-catatan yang ada di sini bisa sambil dituliskan. Oh ya, sebelumnya Umu tadi ini saya langsung membahas. Umu sudah menyiapkan alat tulis, kalau belum bisa diambil dulu. Iya, Bu, sebentar. Walaupun nanti misalnya, oh Bu saya record. Nah, tapi sambil menulis juga ya. Ya sudah, Bu. Sudah. Umum di sini saya mau geser dulu ke bawah. Nah, ke bawah ini kenapa saya mau mencari daftar pustakanya? Ternyata tidak ada daftar pustaka. Saya mau tanya ini gambar, desain, apakah dari Umu atau mengambil dari orang lain? Oh, dari Canva, Bu. Canva itu kan ada penulisnya ya, biasanya. Atau ada sumbernya, biasanya kan Canva di saya lupa di sebelah mananya itu ada link terkait sumbernya itu kan ada. Oh, Coba nanti diutak-atik coba ya saya buka Canva di sini. Tapi Canva saya yang akun ini nggak berbayar. Maksudnya nggak premium, yang premium yang akun satu. Misalkan template ya, template ini Instagram post. Nah misalnya ini, nah ini kan ada by daily creativity, di sini ada share-nya
Bentar, tapi dia kalau di customize oh nggak ada ya. Atau ditulis aja ini di template-nya dari Canva, terus maksudnya diberi keterangan ya. Ini template apa namanya? Intinya diberi keterangan kalau template-nya ini dari sini. Saya pernah ada beberapa yang dia berbayar tapi kita bisa menggunakan gratis kalau kita nge-share dia itu dari mana gitu. Di Canva juga tapi nggak tahu sekarang kok nggak ada yang kayak gitu. Ya sudah kita balik ke sini. Intinya diberi keterangan ya di daftar pustaka atau di entah di catatan di mana. Itu ya. Alah, Baik, Bu. Halo. mana lah, ayolah. Sekarang pertanyaan saya, Anda ini dicetak. Ini kan halaman depan ya, betul ya? Iya, Bu. Nah, ini halaman 1. Halaman depan ini pasti kan ditumpuk di atasnya, halaman belakang ini terus di belakangnya, terus dijilid ceritanya. Ketutup nggak nih bagian sini? Ketutup, Bu, kalau dijilid. Nah, iya makanya. Ini jadi desain untuk nanti ini dicetak seperti apa itu harus dipikirkan. Kalau memang di sebelah sini perlu margin, maka berikan margin. Di sini saya tuliskan ya, dicek untuk cetaknya apakah perlu. Nah, untuk cetaknya terkait margin kiri kanan atas bawah itu ini yang sering terlupa, termasuk kalau sudah jadi guru ya udah diginikan aja gitu. Tapi kalau misalnya oh Bu ini saya itu nanti tidak dijilid, ada beberapa LKPD yang dia itu cuma dibolongin di sini terus mereka itu punya binder, ada sekolah yang seperti itu ya silakan, tapi memang dibuatnya seperti itu. Tapi kalau ini Lampu ya kan? arahnya nanti akan dijilid maka berikan space untuk penjilitan. Dan biasanya kalau yang dibolongin sampingnya itu mereka diberi lubang di sini. Diberi kayak buletan gitu ya. Ada juga yang LKPD itu dicetak sudah dikasih binder yang ada buletan 2, tapi desainnya di sini tuh ada garis putus-putus gitu karena ini nanti dikumpulkan ke siswanya. Akhirnya dia marginnya dari sini. Nulisnya dia akan lebih ke dalam lagi. Kenapa? Karena nanti dirobek. Bisa dipahami maksudnya Umu? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, saya lanjut ya Umu ya. Iya, Bu. Membaca doa saat mulai atau sebelum? Sebelum. Oke. Nomor 1. Sebelum mengerjakan, terus menulis identitas pada sampul depan LKPD, membaca petunjuk belajar, mendiskusikan dengan ini maksudnya gimana nih nomor 4? Kan ini LKPD-nya itu rencananya satu kelompok satu gitu, Bu. Jadi kan ada kegiatannya juga, dia langsung berdiskusi gitu dengan teman sekelompoknya. Ya, tapi ini kira-kira jelas nggak nih mendiskusikan dengan teman sekelompok apa yang didiskusikan? Dibuat kalimat yang jadi intinya kalimat itu pertama harus eksplisit, yang kedua itu harus bisa dipahami dengan jelas sehingga redaksionalnya perlu dicek kembali apakah sudah jelas. Saya paham tadi maksudnya ini mendiskusikan dengan teman sekelompok, tapi apa yang dimaksud? Maka dibuat misalnya gini, mengerjakan atau menyelesaikan atau mengerjakan tugas di LKPD dengan diskusi kelompok. Kan lebih jelas. Tugas atau ya kan ini kan tugas-tugas ya yang ada di atau mengerjakan LKPD atau menyelesaikan LKPD dengan diskusi kelompok.
Nih, terus yang berikutnya dicek kembali typo. Oh iya, Bu. Ya, typo mungkin ada di bawah-bawah, jadi saya tuliskan aja di atas, nanti disilakan dicek ya Umu ya. Iya, Oke, Bu. kita lanjut ke yang bawah ini. Sudah bagus, ditulis capaian pembelajaran. Semua ditulis ya capaian pembelajarannya. Kemudian untuk penggalan capaian pembelajaran ini yang mana? Penggalan yang mana? Yang peserta didik mampu, yaitu sampai Ini force itu, Bu. Iya. sampai force. Force-nya kira-kira cetaknya udah benar nggak tuh? Itu bahasa asing atau bahasa Indonesia? Bahasa asing, Bu. Harusnya dicetak Nah, miring. berarti gimana? Dicetak miring. Oke, dicetak miring. Kalau tulis tangan garis bawah ya. Dicetak miring terus di bold ya, khusus yang di bold sesuai dengan penggalan CP-nya. Ini kan penggalan CP-nya yang ini, maka di bold yang ini. Ya. Oh iya, Bu. Oke, komen. Tujuan. Oke, tujuan dari sini ya, menganalisis hubungan gerak dan gaya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah bagus, tidak usah pakai titik karena di sini langsung kata kerja yang tidak ada subjeknya. Kalau ini harus pakai titik ya. Peta konsep, oke. Materi, gerak dan gaya. Gerak dan gaya dibagi menjadi gerak lurus, gerak semu, gerak mundur. Hukum Newton ini apakah masuk gerak? Masuk gaya, Bu. Nah, berarti gini aja, ini kan gerak dan gaya. Ini gerak lurus semu melingkar itu kan pembagian dari gerak. Berarti gimana dong anaknya? Jadi awalnya gerak dan gaya, terus dibagi menjadi gerak sendiri, gaya Nah, sendiri. betul. Gerak dan gaya, terus gerak dan gaya ini nanti di sini membahas tentang ini ya. Ada gerak, terus satunya gaya. Terus setelah itu gerak itu dibagi jadi apa, terus gaya dibagi jadi apa, gitu ya. Iya, Bu. Lah, kok jadi begini? Bentar. Oke, ini ya. Hukum Newton. Gaya itu apakah hanya hukum Newton saja di sub itu nanti bisa diperjelas. Hukum Newton. Nah, ini hukum Newton itu kan terdiri dari hukum Newton 1, 2, 3 gitu aja kan ya. Iya, Bu. Lah, ini kok ini muncul tiba-tiba? Ada di sini. Penerapannya. Apa yang dia lakukan di situ? Ya nggak ngapa-ngapain sih Bu, pokoknya di situ aja gitu. Ya sudah tahu ya, ini nggak usah ya. Jadi udah terdiri dari hukum Newton 1, 2, 3. Berarti Gitu. nanti penerapannya kayak nggak usah ditulis ya, Bu? Bisa aja hukum Newton 1 garis ke bawah penerapan apa di situ. Hukum Newton 2 penerapan apa, hukum Newton 3 apa. Tapi sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa. Iya, Bu. Nanti Ya, saya revisi. oke. Terus ini kan 3 ya, 1, 2, 3. Kan enaknya ini garisnya ini ditarik icik-icik biar di tengah gitu ya. Ini loh. Straight kan gitu lebih enak. Nah kayak gini loh ngelihatnya kan enak. Terus ini kalau nggak salah ini di ujung sini ini ada panah ini. Nggak Oh, usah ya, nggak usah dikasih panah ya. Karena kan ini gini straight terus dibagi 3. itu, Bu. Kursornya nggak terlihat. Kursornya nggak terlihat. Coba lihat jarak tempuh ke kecepatan. Ini soalnya nggak bisa di ini. Ya, jarak tempuh ke kecepatan itu kan dibagi menjadi ada garis 2. Tengah-tengahnya itu ada panah dibagi menjadi itu kan terputus tuh. Oh Ya, iya. gitu nggak? Iya. Nah, jangan gitu ya. Yang atas juga itu gerak dan gaya dibagi menjadi lurus ke bawah nanti kebagi menjadi 3 bagian itu yang lurus ke bawahnya nggak usah dikasih panah karena panahnya kan sudah ada di ujung garis yang paling akhir. Paham nggak ya maksud saya? Enggak, Bu. Nih, misalnya gini. Eh
jarak tempuh itu kan kamu bikinnya jarak tempuh garis lurus. Iya. Terus ujung garis lurus itu ada tanda panah. Yang dibagi menjadi Dibagi menjadi itu kan di pertemuan dengan garis horizontal itu ada tanda panahnya itu. iya. Terus baru turun lagi ke bawah ke kecepatan ada tanda panah lagi. Iya, Bu. Ya, betul ya? Iya, Bu. Yang tanda panah yang pertama yang dari jarak tempuh dibagi menjadi lurus, ujungnya itu nggak usah ada tanda panah. Kenapa? Karena dia kan nanti dibagi horizontal terus dibagi menjadi 3 garis lagi, kelajuan, kecepatan, percepatan. Tanda panahnya di kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Oh, iya paham, Bu. Nah, sama seperti gerak lurus. Gerak lurus terdiri atas, itu kan kamu garis lurus terus tanda panah. Oh, Jangan iya. ditulis itu. Ya, terus hukum Newton juga, gerak dan gaya juga, itu jangan ditulis gitu ya. Oh, iya, Bu. Oke, sudah paham ya. Ini saya nulisnya gimana ya caranya? Pokoknya kamu tulis ya, nanti perbaiki tanda panahnya. Nah, saya geser lagi. Udah ya, bisa saya geser. Nah, terus misalkan nih ya, saya mau bilang kamu di kelas. Oke anak-anak, buka tentang peta konsep. Anak-anak tuh cari, kamu mau ngasih tahu, langsung lompat ke halaman sekian. Dia dilihat dari mana? Tiba-tiba lompat, Karena nggak ada halamannya. karena nggak ada halamannya bingung nanti. Maka ini untuk semua juga ya, untuk semua silakan ditambahkan halaman. Ya, halamannya yang jelas. Jangan misalnya, oh di sini ada warna merah, terus di sini kamu tulis di bawah itu pojok bawah, kanan bawah itu kan ada ilustrasi atom ya, ilustrasi molekul. Itu ada yang mengilustrasikan ikatannya itu warna merah. Kelihatan ya? Iya. Nah, di situ kamu tulis angka 2-nya di situ. Wah, nggak terbaca. Jadi coba cek di posisi mana nih yang baiknya terlihat. Atau di sini di pojok kanan atas di tabung reaksi, Bu, itu supaya gambarnya bagus. Itu saya tulis di situ kayak itu ada warna merahnya. Ya jangan ya, yang paling utama itu adalah terlihat dengan jelas. Oh, sebentar. Ini tentang gerak dan gaya, tapi backgroundnya DNA. DNA tabung reaksi, maka tadi saya gini, ini sebenarnya membahas apa sih? Ya nanti disesuaikan ini oke lah ada template di sini, tapi kan bisa kamu ganti gambarnya. Iya, Bu. Oke. Nah terus di sini oke, kita lanjut ya, merumuskan masalah. Kita coba klik, bisa nggak ini diklik? Ini tentang apa ya? Itu animasi permainan sepak bola, Bu. Dua-duanya seperti itu. Oke, diberi keterangan ya. Ini maksudnya mengarahkan kemana? Nah, rencana saya itu untuk identifikasi masalahnya diarahkan ke dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang membuat bola bergerak, sama gerak dan gaya apa saja yang ada di permainan sepak bola. Itu dari masing-masing video atau dari video ini terus dari video ini? Gimana maksudnya? Rumusan masalah itu ini kan ada 2 ya. Iya. Satu dari satu video, yang kedua dari video kedua, atau satu kedua ini dari setelah menyimak 2 video ini? Setelah menyimak kedua video itu, Bu. Oke. Saran saya karena ini kelas berapa ya? Kelas 7, Bu. Kelas 7. Karena kelas 7 jadi mungkin nanti mereka masih belum terbiasa ya mengidentifikasi masalah. Jadi
Dari satu video YouTube, di sini kan tadi ada panah gini, terus setelah itu di sini link ya. Link ini mana sih? Ini. Link video gini ya. Maka di sini dituliskan apa yang kamu amati. Ya, jadi di ini ada link lagi. Jadi ya ini contoh aja ya, ini contoh. Contoh dalam artian kata-kata apa yang kamu amati itu disesuaikan dengan apa keinginan enggak kamu dah. dari Bukan video ini. akan habis. Misalkan kalau umum hanya ingin menanyakan apa yang diamati, maka silakan ditulis. Tapi kalau misalnya ingin spesifik berapa orang yang ini, maka dituliskan. Atau pernahkah mengalami kejadian seperti di video tersebut? Jelaskan seperti itu. Gitu ya. Jadi disimak, tapi setelah menyimak berikan umpan balik. Maksudnya ditanyakan setelah menyimak itu ngapain sih mereka? Dipahami nggak maksud saya? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Baru setelah dia ditanya kan, kalau kita mengibaratkan kalau di kelas kan gitu, diberikan video terus gurunya kan nanya apa yang kalian amati, terus dari yang diamati baru lah coba identifikasikan 2 pertanyaan dari yang didapat. Tapi kan sebelum itu ditanyakan dulu apa namanya ini masalahnya apa nanti? Belum ada jawaban ya? Iya, belum ada jawabannya. Masalahnya apa nanti? Itu, apa yang membuat bola bergerak sama gerak dan gaya apa saja yang ada di dalam permainan sepak bola. Kalau definisi rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang melibatkan 2 variabel. Apakah tadi rumusan masalah itu melibatkan 2 variabel? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, bisa diganti dengan pertanyaan penelitian atau pertanyaan eksperimen atau pertanyaan pengamatan atau apa gitu ya, nanti tergantung kegiatannya di sini apa. Ini pengamatan atau penelitian atau percobaan? Kayak Silakan nanti. percobaan sederhana gitu. Ya, bisa eksperimen, bisa percobaan, silakan nanti disesuaikan. Ya. Oke, ini identifikasi masalah hipotesis. Nah, ini saya belum bisa memberikan umpan balik karena di sini tidak ada LKPD gurunya. Walaupun misalkan di sini belum diuji, tapi kira-kira bisa memperkirakan apa yang umum mau. Baru saya bisa memberikan umpan balik. Apakah sesuai? Identifikasi apakah sesuai dari sini hubungan gerak dan gaya serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat tujuan KKTP-nya apa ini? Itu tidak saya cantumkan di LKPD, Bu. Ya, dicantumkan ya. Oh iya, Bu. Jadi yang dicantumkan itu CP, TP, KKTP. Supaya ngeceknya mudah, sesuai nggak nih gitu. Soalnya kan di sini nggak ada RPP-nya. Kalau ada RPP-nya kan enak saya ngeceknya. Oh, nggak ada modul ajarnya. Kalau ada modul ajarnya kan enak ngeceknya langsung ke modul ajar. Sementara ini nggak ada. Jadi itu tadi. Ini berarti saya baru bisa memberikan umpan balik kalau ini sudah ada ya. Tapi kalau tadi cuman apa tadi? Masalahnya apa? Apa yang membuat bola bergerak? Terus? Kemudian gerak dan gaya apa saja yang ada pada permainan sepak bola?
Nah, ini apakah sudah sesuai kalau di sini hubungan gerak dan gaya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan gerak dan gaya dalam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini sudah ada ya dalam penerapan kehidupan sehari-hari, tapi ini nanti itu muncul di hipotesis. Nanti menguji hipotesisnya gimana? Rencananya itu setiap kelompok membawa kayak bola gitu Bu. Kalau nggak gitu pinjam atau bagaimana. Pokoknya satu kelompok Ya, ada ada bola. bola lah, itu ya. Nah, terus setiap kelompok itu kayak mensimulasikan beberapa part yang ada di permainan sepak bola, kayak menggiring bola, menendang bola gitu Bu. Terus dari kegiatan itu nanti dikira-kira ya gerak apa saja dan gaya apa saja yang ada di permainan sepak bola. Faktor penyebab bola bergeraknya nanti diisi apa? Itu yang kayak ya ditendang, ada yang digelindingkan gitu loh Bu. Cuma sebatas itu nanti jawabannya. Gerak yang gaya yang ada? Gaya yang ada itu ada gaya gravitasi, gaya gesek. Oh, oke. Nanti dibuat ini ya kuncinya ya. Terus di sini saya tuliskan dibuat LKPD guru. Jadi Anda walaupun misalnya Bu LKPD guru dan siswanya masih ada yang belum bisa diisi karena misalnya percobaan atau apa yang nggak apa-apa, tapi paling nggak sudah tahu gambarannya ke arah mana. Jadi buat Kemudian gimana Umu? dibuat dua gitu tak Bu, kayak LKPD siswa dan LKPD guru. Iya, jadi kalau LKPD siswa ini kan LKPD siswa nih nggak ada jawabannya. Iya Bu. LKPD guru itu bisa ada jawabannya, cuman ada jawaban saja atau ada jawaban dan ada misalnya ini ya petunjuk belajar di sini di kotak. Kalau siswa itu gini, kalau guru setelah petunjuk belajar di sini ada kotak. Guru sebaiknya guru mengajak siswa membaca petunjuk belajar. Jadi ada kayak petunjuk-petunjuk khusus untuk guru. Ada LKPD guru yang seperti itu. Jadi tidak hanya jawaban saja. Misalnya ini simak 2 video, di sini dikasih kotak. Ajaklah murid untuk bla bla. Atau di sini jika video terus misalnya ini takutnya videonya nggak bisa diputar, maka di sini jika apa namanya bisa ditambahkan video, bisa menggunakan video yang lain misalkan gitu. Tapi paham ya maksudnya tambahan-tambahan keterangan yang ada di LKPD guru itu adalah mempermudah guru untuk penggunaan LKPD di kelas. Iya Bu, paham. Oke. Saya lanjutkan. Nah, analisis ini jangan cuma analisis data saja, tapi di analisis data ini berikan pertanyaan-pertanyaan yang melatihkan keterampilan menganalisis data. Jadi jangan ya sudah ini datanya sekarang menganalisis, siswa bingung. Ya, jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin mereka menganalisisnya seperti apa? Berikan berikan pertanyaan pancingannya di situ. Di sini bagian menganalisis data. Misalkan mari menganalisis. Misalnya kalau ini datanya berupa angka, maka dituliskan buatlah grafik grafik gini ini dan ini terus nomor 2 berdasarkan grafik di atas bagaimana kecenderungan gini terus yang ketiga berdasarkan hasil pengamatan faktor-faktor apa saja, terus yang keempat mengapa faktor ini mempengaruhi ini gitu. Jadi berikan pertanyaan pancingannya dalam menganalisis. Iya Bu. Terus baru merumuskan kesimpulan. Kesimpulannya ini
dituliskan di atas. Terus kesimpulannya ini balik ke tujuan, ya. Maka ini dilengkapi dengan KTP. Kembali lagi tujuan pembelajaran di bilang. Oh ini. Balik lagi tujuan pembelajaran di sini kan KD ya. Tujuan TP ini itu kan umum. Maka kalau umum kan tidak terlalu jelas, maka dicantumkan juga KKTP-nya supaya jelas ini KKTP yang mana. Jadi cukup KKTP dari LKPD ini aja ya. Iya, Bu. Tujuan pembelajaran atau tujuan LKPD-nya atau tujuan kegiatan. Bisa ditulis juga tujuan kegiatan. Tujuan kegiatannya bisa melihat dari KKTP. Supaya tahu tujuannya apa sehingga nanti kesimpulan itu kan kembali ke menjawab permasalahan. Permasalahan ini tentunya ada kaitannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi nyambung dari atas sampai ke kesimpulan itu berkesinambungan, terus nyambung ke sini. Nah, terus karena ini kelas 7, kalau mereka belum pernah merumuskan masalah, belum pernah identifikasi masalah, maka berikan pengertiannya. Apa itu rumusan masalah, apa itu hipotesis, merumuskan hipotesis. Bawahnya di kotak ini diberi hipotesis adalah bla 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 bla. Gitu. Mungkin nanti kalau kelas 8, kelas 9 tidak perlu diberikan karena sudah pernah dilatihkan di kelas 7 ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gurunya berpendapat nggak apa-apa Bu, kita mau menuliskan untuk mengingatkan siswa, ya nggak apa-apa juga. Cuman ini kan kelas 7, maka saya sarankan untuk tetap menuliskan pengertian dari masing-masing variabel KPS, masing-masing KPS itu tadi. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kira-kira kegiatan lain selain ini ada nggak? Selain yang kegiatannya itu dia merumuskan masalah benar-benar ada melibatkan 2 variabel. Bisa boleh memakai aplikasi seperti PET atau lab virtual lainnya yang bisa diakses oleh siswa. Kalau memang kegiatan di lab itu alatnya tidak ada, bisa pakai lab virtual yang memungkinkan untuk topik gerak dan gaya. Ini topikmu gerak dan gaya ya? Iya, Bu, gerak dan gaya. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Umu? Masih belum, Bu. Belum Masih ada. Oke, Umu sudah. Terima kasih ya, Bu Dita, atas masukannya. Ya, sama-sama, Umu. Yang berikutnya, siapa yang mau dibahas ini? Mela. Iya, Bu. Gimana Mela? Yang itu, Bu, 047 cahaya dan alat optik. Oh, 047. Ini nanti ini SMP IPA sudah ada. Oke. Gambarnya juga sudah sesuai optik ya. Cuman tadi nanti Mela sambil membandingkan dengan punyanya Umu ya, dengan masukan-masukan yang saya berikan ke Umu. Contohnya ini kelasnya belum ada, tapi udah bagus sudah untuk SMP IPA. Terus tahunnya ya. Kemudian petunjuk LKP. Nah, Mela, siapa ya namanya? Mela, betul ya? Mela? Iya, Ibu. Mela, siswanya. Mela suruh nulis nama di mana? Di bagian bawahnya. Di bagian bawah ada. Mana? Oh, ini apa ini? Oh, terus baru di sini. Saran saya bagian nama anggota ini dituliskan di atas. Kecuali gini. Nanti ini seandainya mereka mengerjakan gitu ya. Mengerjakan apakah akan maksudnya di lembar ini atau ada beberapa
kegiatan sehingga mengumpulkannya per bagian LKPD. Di lembar ini saja, Bu. Di lembar ini saja. Maka kan ini sebenarnya dari atas ya. Maka saran saya, Mela, berikan di sini tempat mereka menuliskan nama. Entah namanya sendiri atau nama kelompok. Misalnya, oh tadi nanti kalau di dalam itu ditulis nama kelompok, tapi ini karena LKPD kan siswa punya sendiri-sendiri. Maka siswa di halaman depan dituliskan nama. Gitu, ya. Halo, Mela? Iya, Bu. Berarti ini Kan ada untuk identitas namanya ini ada di halaman depan itu berupa identitas kelompok ya, Bu. Kelompok dan nama anggota kelompok. boleh nama kelompok, anggota kelompok boleh di depan sini. Atau misalkan ada nih yang mau ada beberapa LKS juga yang LKPD halaman depan itu cuma nama satu orang. Tapi LKPD-nya ditulis LKPD IPA gitu ya. Di dalam LKPD itu ada beberapa kegiatan. Ada beberapa kegiatan. Nah, misalnya ini kegiatan 1, pembentukan bayangan pada cermin. Karena ini dikerjakan kelompok, maka di sini ditulis nama anggota. Ini hanya nama anggota saja atau pakai nomor absen? Pakai nomor absen. Nah, kalau mau pakai nomor absen, tulis yang jelas. Tulis yang jelas apa yang diinginkan guru. Jika ingin menuliskan nomor absen, maka tulis nomor absen. Sekarang saya tanya, Mela, kalau misalnya nih ya, Mela mendapatkan LKM, cuman ditulis nama mahasiswa. Mela, kalau kalau tidak menuliskan NIM, benar atau tidak? LKM dari Boleh, saya cuma nama mahasiswa. boleh, tapi nanti kita yang ngecek sendiri ininya nomor NIM-nya. Ya, enggak, maksudnya bukan apa yang harus saya lakukan. Yang dilakukan mahasiswa, contohnya Mela cuma menuliskan namanya Mela saja, tidak menuliskan NIM. Sudah benar atau salah? Salah karena kurang lengkap. Kalau LKM yang saya tuliskan cuma nama mahasiswa, Mela menuliskan namanya Mela saja kan tidak apa-apa karena saya tidak meminta NIM. Jadi saya tidak bisa bilang, misalnya nih ya ketemu berikutnya, ini Mela kok nggak nulis NIM-nya gitu ya. Ya gimana mau nulis NIM, orang di sini nggak diminta. Kan gitu ya. Iya. Nah, maka apa yang diminta oleh guru, tuliskan yang jelas. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus. Saya juga kadang-kadang lupa ya menulis. Oke, gitu. Nah, saya lanjutkan yang tadi ini misalnya kegiatan 1, pembentukan bayangan pada cermin. Dituliskan di sini nama anggotanya, tapi dituliskan di sini lagi nama anggota. Kenapa? Karena ternyata LKPD itu ada beberapa LKPD yang ada yang individu, ada yang kelompok. Maka di situ diberikan keterangan. Atau bisa jadi anggotanya berbeda-beda, atau bisa jadi untuk mengingatkan nama anggota per kegiatan itu dikerjakan berkelompok. Gitu juga boleh. Atau misalkan nama anggota ini tidak muncul di setiap kegiatan, tapi langsung semua di halaman depan, itu juga boleh. Yang terpenting adalah ada identitas di depan sini. Kenapa kok identitasnya? Kenapa saya minta identitasnya di depan? Kalau di dalam sini, nanti misalkan ini dicetak, dikumpulkan, gurunya bingung. Ini punya siapa? Harus buka-buka dulu. Tidak efektif dan efisien. Tapi kalau udah di depan, kita tahu, oh ini punya kelas ini, namanya ini gitu. Itu ya, Mela. Oke. LKPD, cahaya, dan alat optik bisa ditambahkan gambar yang terkait cahaya dan alat optik yang sesuai. Terus ini tadi sama ya, kelasnya belum, tahun pembuatannya. Oke, nah kalau ini tipenya Mela ini gayanya adalah sebelum kegiatan ditampilkan dulu bagaimana menggunakan LKPD gitu ya Mela ya? Iya, Bu. Oke. Nah, tapi sebelum itu Mela, kalau kita ini Mela mau dicetak?
Iya dicetak. Seandainya ini dicetak nanti gimana? Dijilid. Mungkin nanti cuma diklip doang di atas. Amankah siswa? Jadi gini ya, guru juga harus memikirkan dan mengajarkan siswa untuk menyimpan folder dengan rapih dan aman gitu. Mmm. Eee, Apalagi siswa SMP kalau cuman diklip di atas itu sudah pasti kececeran itu ya. Saran Mmm. saya kalau untuk SMP, arahkan mereka untuk menyimpan segala sesuatu dengan aman. Jadi kalau memang di binder atau apa, maka diberi bolong di sampingnya sini sehingga bisa dikumpulkan, diklip menjadi satu, tidak hanya ditaruh di map gitu ya. Atau ini apa namanya, dijilid gitu. Jangan cuman diklip aja di sini ya. Eee, nggak usah yang SMP, yang mahasiswa kalau dikasih print-printan diklip di atas itu seminggu kemudian nggak tahu itu ada di mana, ya. Jadi tetap kalian, kalau halaman depannya okelah ini karena tidak ada marginnya segini sudah cukup, tapi yang halaman berikutnya perhatikan margin kiri, kanan, atas, bawah. Untuk di Canva itu seringkali tidak ditambahkan margin, tapi kan bisa diotak-atik untuk marginnya. Saya juga menggunakan Canva ya, jadi saya tahu itu bisa diotak-atik. Untuk semuanya nanti margin diperhatikan. Petunjuk penggunaan LKPD. LKPD ini. Nah, ini kan singkatan. LKPD itu kan singkatan ya. Iya. Maka tuliskan dulu yang lengkapnya. Di sini lembar kerja peserta didik cahaya dan optik. Nah, kalau di sini petunjuk penggunaan LKPD, lembar kerja itu nggak apa-apa. Di sini lembar kerja peserta didik kurung buka LKPD disusun berdasarkan dengan model inquiry terbimbing. Kalau dengan model inquiry terbimbing, maka kegiatannya mengikuti model inquiry terbimbing. Setiap sintaks model ada dalam aktivitasnya atau aktivitas di LKPD sesuai dengan model. Ya, nanti kita akan cek ya. Di dalamnya ini di spasi mengungkapkan peristiwa dalam berusaha yang berkaitan dengan konsep cahaya dan lain. Sebelum mulai kegiatan menggunakan perhatikan typo. Bacalah petunjuk agar Anda mengetahui setiap komponen. Kalau SMP itu penggunaannya coba lihat di buku-buku SMP itu pakai Anda atau kamu atau apa gitu ya. Disesuaikan ya dengan tingkatannya. Iya, Bu. Atau setiap komponen yang Mela, Yang mana, Bu? oleh karena itu bla 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 sampai terdapat pada LKPD ini kalimat atau bukan? Iya. Jadi apa yang kurang? Tanda kalimat itu berakhir apa? Titik. Nah, oke. Jangan dibuat menggantung ya. Dengan tanda baca titik. Kamu kayak ini nanti nasib ABG, nasib cintanya ABG digantung ya. Oke, saya lanjut. Ini belum ada, sebentar. Ini tujuan pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran dari peserta didik setelah melakukan kegiatan? Ini tujuan pembelajaran dari CP atau tujuan kegiatan? Itu sebenarnya tujuan kegiatan untuk LKPD ini, Bu. Oh gitu. Eh
Gimana kalau tujuan pembelajar supaya nggak rancu ya, karena nanti ini kan melengkapi modul ajar kurikulum merdeka. Kalau tujuan pembelajaran itu kita mengacunya ke tujuan pembelajaran yang berasal dari penggalan CP. Nah, mungkin tujuan nanti soalnya kan saya mau minta menuliskan CP-nya, terus mungkin tujuan kegiatan, tujuan apa ya enaknya? Iya, biasanya memang ditulisnya tujuan pembelajaran. Oke, sementara saya pending dulu ya yang ini istilahnya. Kalau tujuan aktivitas juga atau tujuan kegiatan itu juga aneh sih ya. Biasanya tujuan pembelajaran di LKPD itu. Oke, sementara dibuat ini dulu, cuman nanti tambahkan CP dan TP-nya ya. Mungkin di halaman sebelum petunjuk LKPD ini ada CP dan TP. Gitu. Terus dasar teori mana? Dasar teori akan bantu. Nah, ini sama ya, tidak ada titiknya. Oke, dari sini apa yang kurang? Selain ini tidak ada titik, ini apa namanya harus marginnya harus diperhatikan, apa lagi? Secara teknis penulisan. Oh, Teknis, bukan isi, masih teknis. Saya mau tanya, tanda bagian bacanya. analisis data di halaman berapa? Oh iya, halamannya. Nah, halaman ya ditulis. Terus dasar teori, ini bla 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 fenomena. Oke, merumuskan masalah. Bisa juga istilah ini dijelaskan di sini. Kalau misalnya di bawah tidak ada ya, ini bisa ditulis di sini rumusan masalah adalah gitu ya. Merumuskan masalah, mengumpulkan data ya. Sebentar, mengajukan hipotesis, merancang arahan bagi peserta didik untuk merancang sebuah kegiatan percobaan gitu aja ya, jangan praktikum, ya percobaan dengan memilih menemukan prosedur kerjanya. Loh, memilih alat dan bahan yang disediakan, memang disediakan. Mereka katanya memilih sendiri. Nanti kayaknya ini Bu, gurunya kayak memberitahu alat-alatnya, terus nanti siswanya disuruh milih gitu. Oh, oke. Yang tersedia gitu aja. Ya, Atau memilih alat dan bahan. Gini aja, merancang kegiatan praktikum dengan menentukan alat dan bahan dan prosedur kerjanya gitu aja. Jadi apa ya? Bisa jadi itu nanti guru menyediakan, bisa juga enggak gitu. Nyambung nggak maksud saya? Jadi seandainya sewaktu-waktu langkahnya mau berubah, kan tidak terpaku harus disediakan, tidak bisa disediakan, bisa juga tidak gitu. ya. Bagian ini berisi hasil mengumpulkan data. Mengumpulkan data atau merekap data? Mengumpulkan data itu yang gimana sih? Oke, ini berisikan hasil. Karena ini loh. Iya, ada tabelnya. Itu merekam data atau mengumpulkan data? Harusnya di sini ya, bagian ini berisi
eh, bukan mengumpulkan data, tapi menuliskan data atau mencatat data. Bagian ini berisi hasil bla bla bla. Kalau mengumpulkan data itu pada saat melakukan eksperimen ini dia mengumpulkan datanya atau mendapatkan data. Tapi data itu harus dituliskan, maka di sini ditulis menuliskan data. Beda loh ya makna dari dua kata itu. Iya. Paham ya, Mela ya? Jadi ini saran Iya. saya diganti saja menuliskan data atau mencatat data, mencatat atau menuliskan, terserah ya. Oke, berikutnya mengolah data dulu untuk mendapatkan data hasil perhitungan. Untuk bagaimana? Di sini jangan ditulis menarik kesimpulan. Ini aja. Ya, menyimpulkan. Apakah ini bagian ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya apa? Menentukan sifat bayangan. Ini tujuan pembelajaran sama kesimpulan beda loh. Kesimpulan itu dari hasil kegiatan yang dilakukan, dia menyimpulkan hasilnya. Menyimpulkan hasil kegiatan. Tapi kalau tujuan pembelajaran itu kegiatan dari awal sampai akhir baru kita cek berhasil nggak nih dia. Paham bedanya ya? Ini kata-katanya Mela ini yang rancu. Kesimpulan itu adalah ini menentukan rumusan hipotesis itu diterima atau ditolak, sudah selesai sampai situ, itu kesimpulan. Tapi untuk mengukur ketercapaian tujuan itu bukan di kesimpulan. Contohnya ini ya tujuan pembelajaran, menyajikan hasil praktikum melalui presentasi, ada di kesimpulan? Enggak. Nah, apakah ini sesuai? Tidak. Nah, makanya ini dihapus. Paham ya maksud saya, Mela? Iya, Ibu. Oke, ini saya lanjut. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini kenapa saya tadi minta CP dan TP-nya dituliskan. Ini bisa ditulis KKTP aja daripada bingung ya. Bisa ditulis KKTP CP dan TP-nya saya minta tuliskan supaya saya tahu ini dari CP yang mana dan TP-nya apa. Gitu. Jadi menentukan sifat bayangan. Nomor 1 ini gimana menentukan sifat bayangan? Menjelaskan proses pembentukan bayangan, menganalisis hubungan antara besar sudut dan jumlah bayangan, menyajikan typo-typo ini perhatikan ya, melalui presentasi dengan disiplin dan bertanggung jawab. Nomor 1 dulu, untuk menentukan sifat bayangan itu tahunya dari kegiatan apa? Nanti kayak mereka itu buat percobaan gitu, Bu. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab. Nah, di situ ada pertanyaan mengenai pembentukan sifat bayangan juga. Oh ini. Berarti ini rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya bagaimana, sebentar. Kalau nggak salah ini lebih ke pertanyaan penelitian, tapi juga ada yang rumusan masalah. Ya, bisa dibuat 1, 2, 3 gitu rumusan masalahnya ini. Atau bisa gini, ini kan kayaknya pengaruh besar sudut sama jumlah bayangan nggak Iya, sih? Bukan ya? iya Ibu. Emang besar Bagaimana sudut pengaruh mempengaruhi besar jumlah sudut? bayangan ya? Iya. Biasanya bagaimana pengaruh jumlah sudut, bla bla bla, pengaruh ini terhadap gini gini gini. Nah, kalau ini rumusan masalah nggak apa-apa, tuliskan aja rumusan masalahnya. Misalnya membahasnya tentang ini, tapi ini menentukan sifat bayangan.
Ini karena nggak ada jawabannya makanya saya bingung ini hubungan antar besar sudut dan jumlah bayang. Oke, ini ya yang nomor 3 ini ya. Terus menentukan sifat bayangan. Oke, ya nggak apa-apa. Ini rumusan masalahnya nulisnya yang ini, tapi nanti sifat bayangan pada saat jumlah bayangan ini kan bisa mencapai ini ya, yang nomor 1. Iya. Bisa kan? Ya udah nggak apa-apa, rumusan masalahnya satu ini, tapi nanti kegiatannya di situ juga bisa menentukan sifat bayangan. Terus menjelaskan proses pembentukan. Oke, ya nggak apa-apa gitu aja. Rumusan masalah satu aja. Tapi nanti untuk menjawab rumusan masalah itu diarahkan mereka rancangan kegiatannya bisa selain jumlah bayangan dan sifat bayangannya. Gitu. Atau mau ditulis 2 bagaimana pengaruh ini, terus yang kedua bagaimanakah sifat bayangan, bla bla itu juga boleh. Ya. Iya. Halo? Mela jangan-jangan sudah pusing ini ya. Banyak sekali kok dikomentari. Gak apa-apa dikomentari ini karena nanti pada saat kalian presentasi itu berarti nilainya. Ya, nilai presentasi. Nilai UAS maksud saya. Oke, ini sumber titik 2 harusnya bukan sumber titik ya. Gambar 2.1, gambar satunya mana? Kok ini tiba-tiba gambar 2? Oh iya, gambar satunya nggak ada, Bu. Ya sudah, jadi diperhatikan ya ini penulisan-penulisan gini bisa diambil ininya aja. Apa gambarnya aja, terus di sini tulis gambar 1 proses pembentukan bla bla bla, sumber gambar sumber gambar ini. Atau bisa Mela membuat gambar sendiri. Silakan ya. Oke. Ya, ini sudah bagus ya. Ini tadi punyanya umum maksud saya itu seperti ini setelah fenomena, setelah mereka melihat satu video, berikan satu kolom di mana mereka menuliskan apa yang mereka peroleh dari yang disajikan guru. Bisa berupa wacana, bisa berupa video. Tapi tuliskan informasi apa yang diperoleh. Rumusan masalah, hipotesisnya sudah. Nah, ini merancang. Kira-kira Mela ya, ini kalau dicetak, siswanya disuruh nulis. Cukup Iya. nggak nih? Iya, Bu, Ah, kurang. hipotesis ya, ini mungkin cukup ya. Nah, yang ini nanti dirancanglah karena mereka belum pernah merancang, rancanglah sebuah percobaan. Maka Mela ingin kalau nanti secara langsung ketemu, ingin mereka menentukan apa dulu? Menentukan alat dan bahannya atau menentukan langkahnya? Maka di sini diarahkan Menentukan, tentukan ya, apa? menentukan alat dan bahan dulu, terus kemudian nanti langkah-langkah. Oke, bisa tentukan alat dan bahannya, terus tentukan langkahnya. Andainya Mela juga merasa perlu untuk merancang desainnya, maka ditulis buat juga desain eksperimennya atau gambar desainnya. Silakan. Tapi berikan ruang yang cukup untuk mereka menulis. Nah, seperti ini, tabel seperti ini tulisan anak-anak kan nggak segede Alaihim Gamreng ya. Kalau kayak anak SD itu kan tulisannya gede-gede masih wajar. Kalau anak SMP kayaknya tulisan mereka sudah mulai agak normal ya ukurannya. Jadi kotaknya nggak perlu besar-besar. Kecuali di sini Bu, ini sifat bayangan kayak kalau ditulis nanti penjelasannya panjang. Ya boleh menyesuaikan. Jadi disesuaikan ukuran kotaknya, ukuran untuk jawabannya. Kalau memang akan lebih mudah diberi garis, silakan diberi garis. Gitu. Sudah jelas? Iya, Ibu. Ini apa? Mengolah bersama analisislah data. Nah, ini balik lagi ya, analisis itu arahkan mereka menganalisis, berikan beberapa pertanyaan seperti ini. Ini kan interpretasi, jadi berikan bagaimana cara mereka menganalisis. Misalkan bagaimana berdasarkan data, bagaimana pengaruh bla bla bla. Pengaruh sudut itu kan membantu memberikan pertanyaan untuk membantu mereka menganalisis. Terus bagaimana dengan jumlah bayangannya gitu. Jadi kalimat
perintahnya jangan banyak-banyak, cukup 1 berikan kolom, cukup 1 berikan kolom. Karena mereka mungkin baru belajar, ini kelas berapa? Kelas 8. Oke, kelas 8. Kalau kelas 8, kelas 7-nya sudah pernah diajarkan, nggak apa-apa, nanti sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Kalau kelas 8 masih diajarkan, masih baru diajarkan keterampilan proses sains, maka per langkah, step by step. Perintah yang diberikan juga satu-satu. Ini yang saya bold, kelihatankah? Iya, terlihat. Nah, apa yang harus diperbaiki dari situ secara teknis? Tanda bacanya 1. Oke, tanda bacanya 1 ya, nggak usah double-double. Jadi kalau Anda membaca komik, membaca novel, tanda bacanya double-double nggak apa-apa, itu adalah tulisan non formal. Tapi kalau kita membuat tulisan-tulisan formal, tulisan akademik, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka ini tanda bacanya 1 saja. Ini jelas ya, Mela, mengolah data di sini. Iya. Berarti nanti di bagian mengolah data ini juga ditulis kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, Bu? Iya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan untuk menganalisis data. Bukan interpretasi. Kalau interpretasi hasil data, oke. Kalau ini mengapa, oke, itu interpretasi ya. Tapi kalau cuman pertanyaannya, oke, ini interpretasi semua. Jadi gini, kadang siswa itu kalau cuman dibilang coba analisis, mereka itu masih belum terbiasa. Maka kita mengajarkan, jadi berdasarkan data hasil percobaan di atas, mari kita lakukan analisis. Jawablah pertanyaan berikut untuk membantu Anda menganalisis data. Pertanyaan 1 apa? Jadi kita membantu mereka membuatkan pertanyaan. Itu akan lebih mudah untuk siswa belajar menganalisis data. Gitu ya, Mela ya? Iya, Halo, Bu. Mel. Mela, Iya, suaranya iya. makin lama makin pelan, itu semakin menderita kan setelah disampaikan. Nah, ini tiba-tiba ibu gurunya muncul di sini. Di atas tadi itu ada ibu gurunya kayak gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada ibu guru muncul di bawah ya. Ya sudahlah. Oke, kalau memang kamu mau membuat ide seperti ini, nggak apa-apa sih. Tapi tiba-tiba dia muncul gitu. Berdasarkan hasil analisis data, buatlah kesimpulan terkait dengan rumusan. Nggak usah gitu-gitu. Buatlah kesimpulan. Atau simpulkan hasil percobaan. Udah, gitu. Jadi ini berbahasa Indonesianya yang singkat, padat, dan jelas. Eksplisit juga ya, jangan implisit. Gitu. Jadi maksudnya apa yang diinginkan dituliskan dengan jelas. Ini kan maksudnya diminta menyimpulkan kan? Berdasarkan hasil analisis data, buatlah kesimpulan hasil praktikum. Singkat nggak? Iya, singkat. Ya sudah. Kenapa tidak usah ditulis seperti ini? Dituliskan aja di kotak kesimpulan adalah bla 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 bla. Itu membantu siswa. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang menghubungkan bla 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 bla. Gitu. Jadi di sini udah diberikan clue apa itu kesimpulan, apa itu rumusan masalah. Nah, sekarang presentasi. Tadi ada presentasi ya. Mela, misalkan saya waktu itu tidak memberitahu. Ini Mela bisa merancang seperti ini. Ada fenomena, ada ini, apakah berdasarkan informasi yang saya berikan? Harus kegiatannya ini, ada fenomena, dan lain sebagainya. Iya dan tidak gitu aja jawabannya, Mela. Merancang LKPD ini sampai LKPD-nya LKPD eksperimen untuk melatih keterampilan proses sains, apakah berdasarkan instruksi yang saya berikan ataukah tidak? Iya, Bu. Tapi saya juga kayak melihat LKPD yang sudah ada buat Berarti, referensi gitu. berarti intinya adalah karena sudah diinfokan oleh
dosennya. Walaupun mungkin kalian masih bertanya-tanya yang baik itu yang seperti apa, makanya diminta untuk menuliskan, untuk mencari tahu. Berdasarkan pengalaman saya di SMP, kalau siswa tidak diberitahu bagaimana hasil kerja yang baik, maka dia tidak akan bisa menuliskan atau mengerjakan tugas sesuai yang diharapkan. Sebagai misalnya saya tidak memberitahu kelas I buat LKPD yang bisa melatihkan keterampilan proses sains. Saya kan bilangnya gitu ya. Kalau saya tidak menyampaikan itu, apakah LKPD Anda akan mengarah ke KPS? Tidak. Belum tentu juga ya. Jadi bisa ada yang ke KPS, bisa juga tidak. Apakah mahasiswanya salah kalau seperti itu? Ya tidak, karena arahannya belum jelas. Nah, di sini mau meminta siswa untuk presentasi, maka yang dilakukan Mela atau siapapun, misalnya meminta presentasi, meminta poster, meminta laporan, sediakan atau lengkapi LKPD siswa dengan instrumen penilaian dan rubriknya. Maksudnya apa? Setelah kegiatan setelah ini selesai gitu, bawahnya itu ada instrumen penilaian presentasi. Yang dinilai apa saja dari presentasi? Misalkan cara berbicara, intonasi, atau pembawaan tubuh, atau apa namanya, itu kalau dari secara teknis presentasinya. Kalau secara isi dituliskan, tabel ditulis dengan jelas. Terus misalnya ditulis di karton gitu ya, isian pada kertas karton terdiri dari rumusan masalah, pertanyaan, data, dan kesimpulan. Jadi tahu mereka yang baik itu gimana sih. Jadi mereka paling tidak sudah mengarah ke yang baik tersebut karena sudah disediakan instrumen penilaian dan rubrik. Jelas? Jelas, Bu. Berarti ini harus dikasih rubriknya juga, rubrik penilaiannya. Ya, kalau sebentar saya coba kontak siapa ya namanya dari ada ini apa namanya, saya ada buku assessment performance, di situ ada contohnya rubrik presentasi seperti apa, nanti bisa menyesuaikan dari situ apa yang dibutuhkan apa yang tidak, termasuk di situ ada penilaian poster gimana, laporan gimana, bisa menyesuaikan dari situ atau dari yang sudah ada. Kalau rubriknya jelas nggak apa-apa gitu ya. Terus maksud ya seperti itu, nanti bisa dilengkapi. Nah, jangan membuat penilaian yang suara baik, cukup baik. Itu rancu antara baiknya saya dengan baiknya Mela dengan baiknya Umu itu akan berbeda-beda. Maka bisa ditulis misalnya skornya 3 jika suara lantang, jelas, dan jika artikulasi jelas, suara keras, dan ini nilainya 3. Nilai 2 hanya 2 yang terpenuhi. Nilai 1 hanya 1 yang terpenuhi. Gitu kan lebih bisa diukur. Jelas ya, Mela, yang lain juga sama untuk penilaian seperti itu. Iya, Bu. Jadi nggak usah membuat, adopsi aja dari yang ada. Adopsi atau adaptasi dari yang ada.
sesuai dengan yang Mela ingin latihkan di presentasi ini apa? Kembali ke tujuan kurikulum merdeka, dia mau melatihkan apa di situ untuk kemampuan komunikasinya, ya. Oke, saya rasa itu untuk Mela. Ada yang mau ditanyakan, Mela? Oh iya Bu, tadi di LKPD-nya belum ada peta konsepnya. Oh Itu iya, perlu silakan ditambahkan. dilengkapi ya. Tidak hanya untuk Mela, untuk yang lainnya, saya akan membahas itu secara online. Jadi nanti bisa jadi seperti tadi ya, saya kelewat peta konsep itu bukan berarti tidak diminta sama Bu Dita, berarti tidak ada peta konsepnya. Bukan ya, tapi itu kelewat. Jadi nanti silahkan mengecek-cek dan dicek sendiri. Kita 2 SKS ya. Jadi kita mulai setengah 4. Setengah lebih 50 menit. Oh masih, kita sampai jam berapa berarti ya? Sampai jam berapa Zaki seharusnya? Ini mau sampai jam berapa? Selesai langsung merevisi atau bahas lagi? Harusnya selesai Oh iya. 5.10 Ibu. 5.10. Masih ada 20 menit lagi. Ada yang mau dibahas lagi LKPD-nya? Halo. Anda mengerjakan, mendapatkan umpan balik selama sampai nanti kita mulai presentasi itu pertemuan ke-13 ya. Itu penilaian UAS berarti. Oke, ada yang mau dibahas lagi? LKPD-nya bisa raise hand. Alfariza, oke. Nomor berapa Alfariza? Nomor 040 Bu. 040. Ya, silakan dinyalakan ininya Alfariza, videonya. Ini kameranya sudah saya nyalakan tapi Oh iya, baru masuk. Oke, ini ya. Sudah menyiapkan kertas alat tulis? sudah Bu. Saya catat saja di sini. Oke, sistem organisasi kehidupan. Nah, Alfariza, kalau tadi dari yang disampaikan sebelumnya, ini yang perlu ditambahkan apa, Alfariza? Yang kurang? Kelas, maksudnya Oke. untuk SMP juga, LKPD SMP. Ya, ini mungkin teman-teman tadi ada setelah lembar kerja peserta didik disingkat juga LKPD. Mungkin nanti. Kalau yang di sininya boleh disingkat atau begitu di dalamnya di sini misalnya bacalah petunjuk lembar kerja peserta didik kurung buka LKPD baru berikutnya LKPD gitu nggak apa-apa. Tapi kalau mau di dalam sini di bagian ini juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang tidak ditulis di sini kenapa? Karena kalau ditulis kurung buka LKPD kok jelek ya udahlah ditulis di bawah aja itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Alfariza, yang penting di sini kan udah ada LKPD-nya untuk siswa kelas berapa, untuk siswa SMP kelas berapa gitu, tahun, ya. Ayo secara teknis apa lagi? Ini seandainya saya tanya, simpulannya ada di mana? Ayo, gimana caranya Alfariza menjawab? Oh, ada di bagian ini, di bagian ini. Oh, di bagian belakang sini. Ya, maksudnya dibilang di bagian bawah. Berarti ditambahkan apa?
untuk mengarahkan ke bagian berikutnya supaya jelas dan pasti di bagian ini tuh diberikan apa Alfa? Hah? Nomor halaman itu. Oke, halaman ya. Halamannya juga belum ada. Terus penyusunnya juga ya. Penyusunnya siapa itu belum ada. Oke, nanti ini diperjelas. Kita lihat dari sini petunjuk pengerjaan, bacalah petunjuk LKPD, sistem organisasi, tuliskan identitas, oke, tuliskan. Alfarija juga harus memikirkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencetak ya, karena ini warna-warni bagus kalau misalnya sekolahnya punya dana untuk itu, gitu ya, atau siswanya juga bisa untuk mencetak itu, gitu ya. Nanti kalau Anda menjadi guru perhatikan juga semakin banyak warna, semakin banyak pengeluaran yang dibutuhkan. Jadi ada teman saya itu guru SD itu membuat buku aktivitas pada saat beliaunya pandemi. Full warna, full color. Terus saya tanya, loh ini terus dicetak? Iya dicetak. Terus habis gitu diberikan ke siswa satu-satu. Hah, diberikan ke siswa satu-satu. Itu siapa yang membayar? Dapat kok dari ini, dari sekolah memang ada pendanaan per LKPD, bukan per semester. Jadi per LKPD itu per kegiatan gitu ya. Itu dapat dana sekitar 1.500.000 atau berapa gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa, manfaatkan aja, buatlah warna-warni yang indah gitu. Tapi begitu diberikan ke siswanya, orang tuanya mengapresiasi karena anaknya jadi semangat gitu. Tapi ya memang sekolahnya sekolah swasta yang biayanya lumayan. Nah tapi kalau nanti disesuaikan dengan sekolah Anda, misalnya Bu, ininya apa biayanya itu tidak banyak ya, maka disesuaikan juga desainnya ya. Itu ya Alfa ya. Terus pilihlah tulisan yang kontras dengan latar belakang. Ini kalau ini karena ketutup bunga-bunga akhirnya menjadi sulit terbaca. Walaupun ini ditulis dengan huruf besar. Nah, ini orange dengan hitam kan kontras ya, jadi mudah terbaca. Capaian pembelajaran juga. Tapi begitu bagian organ, ada pohon di sini, sistem ada pohon di sini, saya rasa pohonnya saja yang dihilangkan ya. Supaya bacaannya menjadi lebih mudah terbaca dengan jelas. Oke, capaian pembelajaran sama seperti tadi, capaian pembelajarannya nanti di bold yang bagian penggalan CP-nya yang mana itu di bold. Nah, ini tujuan pembelajaran memahami sistem organisasi kehidupan dimulai dari atom, molekul, sel sebagai misalnya. Oke. KKTP-nya. Tujuan pembelajaran ya, kurang T. Peserta didik mampu menyebutkan ini kasih titik ya Alfariza. Akhiri dengan titik. Peserta didik mampu mengidentifikasi atom dan molekul. Mohon maaf. Untuk Ya? kriteria ketercapaian pembelajaran itu hanya ditulis semuanya. Ini kan saya tulis semuanya atau hanya yang sesuai LKPD aja. Oh. Kecuali LKPD-nya ini utuh penuh ya. Kalau kemarin kan membuat KKTP-nya memang semua ini kan ya. Iya. LKPD-nya sesuai aktivitas LKPD aja biar nggak bingung. Nanti kalau dari sini terus saya cari, loh kok nggak ada. Apa yang bagian ini kita tahu ini tercapai atau tidaknya dari mana? Tidak ada. Maka nggak usah ditulis di situ ya. Iya. Tulis di tugas yang sebelumnya aja. Tugas yang ini tulis sesuai LKPD-nya aja. Bisa misalnya, oh kalau yang sebelumnya ini kan 1, 2, 3, 4, karena di sini KKTP-nya itu yang 4, 5, maka di sini boleh ditulis 4 dan 5. Ini yang mana ya? Yang nomor 3 saja. Oke, sel hewan dan sel tumbuhan saja. Ya sudah. Apa yang harus diperbaiki dari sini secara teknis?
Itu mungkin tadi kan katanya kalau mau dijilid kan harus ada space-nya. Ini terlalu ke tepi yang beberapa Oke. naik atau mau nanti pasti nggak kelihatan. Oke. Ini bisa sih kalau misalnya desainnya mau dibuat landscape ya nggak apa-apa. Yang penting ya intinya mudah dibaca, rapih dan jelas ya. Iya. Ini terdiri dari tingkatan. Bingung ini terdiri dari tingkatan ini turun naik ya. Buat landscape aja. Ini Saya kira kan harus itu apa berdiri nggak bisa landscape. nggak apa-apa sih, boleh aja landscape atau kan boleh landscape. Yang penting dibaca dengan jelas. Daripada kamu buat gini ya, ini yang sistem organ, garis lurus, terus tiba-tiba bercabang. Tiba-tiba sebelumnya bercabang lagi di atasnya. Lebih baik garis lurus, terus misalnya percabangannya di kanan semua. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nanti urut ke bawah di atas sistem ekspresi. Paham nggak maksud saya? Iya paham, Bu. Nah, ya. Pada gini bingung nanti kalau yang baca ini maksudnya apa ya? Kok dia belok-belok ya? Apa ini tingkatannya lebih tinggi dari yang di bawah atau gimana gitu. Itu ya. Iya, Bu. Itu kemarin karena tempatnya nggak ada, jadi saya buat atas bawah. Oke, ya nanti bisa diperbaiki. Ayo berliterasi, oke. Coba di sini di ngapain? Beberapa literasi buku, carilah beberapa, catatlah poin penting dari hasil. Nah, kalau saran saya ya, karena ini siswa SMP, kalau Alfa menyatakan carilah beberapa literasi buku atau bacaan, mereka bingung, Bu, saya mau baca yang mana? Jadi saran saya seperti tadi yang dilakukan Umu dan tadi setelah Umu siapa ya? Mela ya. Seperti Umu dan Mela. Jadi bisa diberikan satu wacana. Jadi semua dari wacana itu dipahami seperti apa informasi yang bisa dibahas atau dari satu buku literasi mereka mencari dari situ kalau ada mau tambahan silakan tapi paling nggak sediakan satu yang mereka sama. Kalau mereka sudah terbiasa untuk berliterasi, silahkan mereka dibebaskan mencari. Tapi karena ini kelihatannya belum terbiasa, jadi pilihkan saja satu atau dua sumber yang mereka bisa peroleh dari situ. Terus poin-poin penting apa itu dicatat. Kembali lagi, ini warnanya hijau, bagus, menarik. Permasalahannya adalah seandainya siswanya nanti 25, apakah dicetak semua? Kalaupun nanti nggak apa-apa, satu aja yang warna, yang lainnya hitam putih. Lebih baik dibuat desain sedikit warna, tapi semua mendapatkan barang yang sama. Ya? Iya, Bu. KPS. Keterampilan proses sainsnya gimana? Kok belum ada di sini? Nah, itu Bu, saya agak bingung karena kemarin kan kalau saya buat yang KPS yang seperti teman-teman itu misalnya pakai observasi yang pakai mikroskop sebenarnya kan bisa, tapi agak ragu karena kan untuk untuk siswa SMP. Sementara dari yang saya baca-baca itu kebanyakan yang melakukan
percobaan tersebut itu mahasiswa atau bahkan yang di atasnya gitu. Jadi saya Percobaan tidak yakin. percobaan apa itu? Jadi mengamati sel gitu, jadi nanti kelihatan itu strukturnya. Saya sendiri juga belum pernah melakukan, tapi udah saya lihat-lihat kan hasil praktikumnya beberapa mahasiswa dari beberapa universitas, itu nanti kelihatan strukturnya, terus siswa itu bisa kayak mengkorelasi gitu loh, struktur selnya gimana, terus sama fungsinya juga. Jadi bisa menjawab yang KKTP yang 345 sebenarnya gitu, tapi karena Oke. ini kan untuk SMP jadi saya agak bingung gitu. Itu mikroskop apa yang digunakan? Mikroskop apa ya kemarin? Kalau Saya hanya mikroskop cahaya, coba nanti dibawa sumbernya, terus kalau mau kalau pakai hanya mikroskop cahaya sepertinya bisa ya di sekolah. Intinya kan gini, Alfa, kita kan menyediakan LKPD yang bisa mengarahkan ke KPS. Di sekolah ada waktu atau tidaknya nanti kan guru menyesuaikan. Dia mau menggunakan mana yang untuk mengajar untuk melakukan itu satu pertemuan gitu. Terus Bu, siswanya belum tentu bisa menggunakan mikroskop. Saya nggak tahu ini kelas 7, kelas 7 atau kelas kelas 8 7. pertemuan. Kelas 7 atau kelas 8 ya kemarin? Sebenarnya kelas 7, Bu. Ya anggaplah, kita anggap aja siswanya sudah bisa menggunakan mikroskop. Iya. Nah, Jadi kita asumsikan siswa sudah bisa menggunakan mikroskop. Kalau itu mikroskopnya mikroskop cahaya. Terus dicek, karena memang mikroskop cahaya itu tidak semua ini bisa kelihatan ya, kayak mitokondria itu ya nggak bisa kelihatan juga. Jadi apa yang bisa dilihat, yang tidak bisa dilihat boleh menggunakan ini. Tapi langkah-langkahnya untuk melatihkan KPS, pertama dia merumuskan masalah, kedua dia apa itu bisa teramati di situ. Iya. Ya, misalkan Nanti saya cek dulu itunya pakai mikroskop apa, takutnya kalau yang lebih tinggi, karena kemarin kayaknya dari gambar yang saya lihat itu cukup detail gitu Bu gambarnya Bu. Ya. Yang terpenting adalah yang belum tampak di sini bagaimana melatihkan keterampilan proses sainsnya. Kemarin kan ada beberapa keterampilan proses sainsnya, itu kan belum ada memang di sini ya. Seperti merumuskan pertanyaan atau merumuskan masalah, membuat hipotesis, seperti itu kan belum ada. Oke? Iya Bu. Ya itu nanti disesuaikan. Sama dibuat LKPD gurunya ya. Untuk semua juga dilengkapi dengan LKPD guru. Jadi nanti kita ketemu minggu depan sudah ada LKPD gurunya. LKPD gurunya nanti disertai jawaban atau Ya bagaimana? iyalah, LKPD yang namanya LKPD guru itu disertai jawaban lah. Terus buat apa? Apa bedanya sama LKPD siswa? Maksudnya dibuat LKPD dan kunci LKPD. Cuman ada yang menyebutkan LKPD guru itu yang pakai kunci, LKPD siswa itu yang tidak pakai kunci. Tapi kalau cuman LKPD dan kunci, ya kan cuma LKPD dan kunci. Kenapa saya sebut LKPD guru? Mungkin Anda mau menambahkan beberapa catatan untuk mengingatkan guru. Misalkan petunjuk pengerjaan, oh saya ingin gurunya meminta siswa untuk membaca, maka di sini ditulis sebelum mengerjakan minta salah satu siswa membaca. Gitu. Nah, itu berarti tidak hanya kunci LKPD tapi diberikan beberapa clue-clue yang ada di situ. Itu ya. Iya Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan Alfa? Ini nanti diperbaiki dulu ya. Iya, berarti kalau misalnya pakai mikroskop cahaya, ternyata percobaannya pakai mikroskop cahaya bisa ya Bu dilatih? Bisa aja. SMP. Oke, ya terima kasih Bu Dita atas Ya, masukannya.
Oke, berikutnya saya mau melakukan presensi. Ini kita ada berapa orang ya? Bisa dinyalakan dulu semua kameranya. Silakan dinyalakan kameranya. Saya akan melakukan presensi sambil menunggu nih ya. Itu hari Senin ya, analisis sifat sekolah kelas I. Salah. Dan analisis sifat sekolah itu hari apa sih? Hari Kamis. Salah. Jumlahnya ada 20 ya. Oke, bentar. Ya. Dina Seviana. Iya, Bu, hadir. Oke. Anesia. Hadir, Ibu.